kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. 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 Puji nama Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami dari seksi Bapak-bapak sangat berbahagia sekali karena pada kesempatan hari ini kami boleh merayakan perayaan Natal SPB secara khusus dengan GKI Pantanal Pinung yang pada kesempatan hari ini boleh ikut dalam ibadah merayakan perayaan Natal. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah kita, kami dari seksi Acara memohon kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar supaya bisa memasuki gedung gereja karena ibadah kita akan sebentar kita mulai, dan kepada para petugas silakan untuk mengambil posisi di depan karena kursi masih banyak yang kosong. Dan perlu kami informasikan bahwa acara kita pada malam hari ini kami buat dua sesi. Yang pertama adalah ibadah perayaan Natal SPB, dan yang kedua adalah ibadah atau perayaan ya di sesi terakhir nanti. Jadi dimohon kepada seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu semua supaya bersama-sama dengan kami bersukacita merayakan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dan kita masuk ke dalam rangkaian ibadah penyembahan kita. Kepada Ikergus supaya bisa berdiri dan mengambil tempat ini, silakan. Sekali lagi selamat malam dan shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan saudara-saudara semua. Ya, puji Tuhan. Baiklah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ambil saat ini sebentar untuk kita persiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Satu dulu. Sudah selesai. Jemaat yang terkasih, hari ini seksi pelayanan Bapak ucap syukur kepada Tuhan karena waktu ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi Bapak-bapak semua untuk bisa merayakan perayaan Natal tahun 2023 dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Maka pada waktu itu kalau dan bangsa akan berdiri sebagai panci-panci bagi semesta. Dia akan dicari oleh seluruh suku bangsa dan kediamannya akan menjadi kemuliaan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangnya dan raja-raja kepada cahaya yang terbit baginya. Angkatlah mukamu dan lihatlah sendiri. Mereka semua datang berkumpul kepada anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan di tenda. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseru-seru. Engkau akan tercengang dan akan bersusah hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jemaat bersama berdiri, kita menyanyi dari Kim Jemaat nomor 104 ayat 1 sampai 2. Hai mari berdiri. Hai mari berdiri.
Ibadah ini kita yakini masih dapat terus berlangsung hanya karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara perbuatan tangan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dulu. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama berkumpul pada malam Natal ini untuk mempersiapkan hati menyambut kelahiran Juru Selamat kita, untuk merenungkan makna karya keselamatan Allah dalam Kristus yang telah berinkarnasi, sehingga bersedia pengharapan bagi umat yang tertitik dan terbelenggu kuasa dosa. Dan dia akan mendoakan dia Immanuel. Jemaat menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 94 ayat 1 dan 3 ayat utama Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Mu pada saat ini. Kami merasa bersyukur hari ini kami boleh mengingatkan dan merayakan kelahiran kedatangan Yesus Kristus, Tuhan Allah ke dunia. Kami sungguh menyadari kedatangan Yesus Kristus merupakan permulaan kabar sukacita,
kabar keselamatan, kemuliaan bagi Allah, dan membawa damai bagi umat manusia, serta sebagai Raja Penyelamat bagi umat manusia yang berdosa. Malam hari ini kami sungguh bersyukur dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dosa-dosa kami boleh diampuni, dosa kami boleh dibersihkan, baik dosa keturunan, bahkan dosa yang melalui perkataan perbuatan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, melalui perayaan Natal ini, biarlah kami, kaum Bapa, bahkan jemaat sidang jemaat yang ada di dalam ruangan ini, kami boleh menjadi orang-orang yang memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar keselamatan melalui perbuatan dan tingkah laku kami di tengah-tengah masyarakat ini. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan kepada seluruh bapak-bapak, sehingga kami boleh mengambil bagian untuk merayakan Natal bersama dengan jemaat. Kami menyerahkan pada Natal ini, baik yang mengambil pelayanan pada saat ini, liturgus, memberita firman Tuhan, dan lain-lainnya juga. Engkau urapi dengan kuasa. Biarlah kami berkata-kata boleh membawa berkah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Harapan besar bagi kami ya Tuhan, jadikanlah kami bapak-bapak ini menjadi imam bagi istri, anak, bahkan keluarga, serta menjadi teladan bagi masyarakat yang kami berada. Kami meyakini dengan pertolongan dari Yesus Kristus bahwa kami mampu berbuat baik untuk seluruh umat yang ada di permukaan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kepada kami ini dari pertama pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, dan suasana dalam ruangan ini adalah suasana penyembahan kepada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin.
Tuhan, baiklah teman yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita menyanyi bersama dari jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3 siarkan minggu. Berita Natal, perbuatan dan pengenapan. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, boleh Bapak Benedictus 6, 3, 5, 1 sampai 4, ayat 1, Alkitab dari Lukas 1, 5, ayat 5 Mora, dan Lukas 2, ayat 1 sampai 12, apakah mau akan saya. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 di bawah berikut kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan.
Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi empat api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a dengan berikut Raja Mesias dalam penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai pemain Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Matius 1 ayat 18 sampai 25 dengan berikut kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersekutu dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 hingga 12 yang berkata demikian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya Aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atas yang terang telah bersinar. Jemaat diundang berdiri. Lilin-lilin Natal akan dinyalakan. Dimohon dengan penuh kasih kepada nama-nama yang disebutkan untuk maju menyalakan lilin Natal. Yang pertama, Ketua Majelis Jemaat sekaligus penghormat Natal, Pendeta Riko Rizky SDH. Kedua, Ketua SPP GKI Fata, Bapak Mantan Sam SP. Ketiga, Ketua Panitia, Bapak Saudara Sudirman PDK. Keempat, Ketua SPP, Ketua SPD. Kelima, Ketua SPRP Saudari Kesia Galea. Keenam, Koordinator SPA atau mewakili Ibu Desi Triana. Ketujuh, mewakili anggota jemaat Bapak Marius Abu. Sambil menyalakan lilin Natal, jemaat menyanyi dari Kedua Jemaat nomor 92 bait 1 dan seterusnya, Malam Kudus.
Orang tengok gini ya, ditengok ya.
Kita masih berkomentar Bapak Ibu. Sidang jemaat ibadah masa raya Natal seksi kedua, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Diagungkanlah namamu yang kudus dan mulia di tempat yang maha tinggi dalam tahta kemuliaan. Pada malam penuh sukacita ini, dalam persekutuan ibadah perayaan Natal seksi badan Bapak Jemaat GKI Epata Namapilok, kami dikumpulkan bersama untuk merasakan sukacita dan tentunya dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, khususnya kaum bapak-bapak, untuk menjadi seorang bapak-bapak yang hebat yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan dan tuntun kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, sidang jemaat ibadah masa raya Natal yang diberkati di dalam Tuhan, mari kita membuka firman-Nya sebagaimana tema Natal kita yang menjadi rujukan tema Natal kita di tahun ini dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dasar itu kita membaca keseluruhan perikop ini. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Sehari itu kita membaca secara bergantian. Seperti biasa saya akan bacakan setiap ayatnya yang berangka 6. Jemaat sidang masa raya Natal membacakan ayatnya yang berangka ganjil. Dengan perikop di atas, gembala-gembala. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya padamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada malam perayaan dan ibadah Natal seksi badan Bapak di tempat ini. Selamat pagi. Itulah ada yang banyak selamat pagi. Ya. Selamat malam. Ya, Bapak Ibu jemaat
boleh berjumpa dalam persekutuan pada saat ini, di mana seksi pelayanan Bapak boleh bersama, merupakan berjuang bersama. Ya, ini persiapannya tidak mudah. Ya, maka mereka bersama-sama memutuskan untuk masak bersama. Ya, ada yang dimasak di pastori, ada yang dibawa ke rumah oleh masing-masing panitia. Ya, beberapa panitia membawa pulang ke rumah, dan juga beberapa bapak-bapak diundang juga ikut berpartisipasi membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini sebuah sukacita dan sebuah kebersamaan yang saya lihat beberapa hari ini kaum bapak-bapak dalam mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh semangat. Ya, sayangnya saya tidak aktif di grup bapak-bapak, ya, karena memang ada kondisi HP saya itu masih belum bagus, jadi saya tertinggal beberapa informasi ya, beberapa waktu ini. Dan saya merasa rugi karena pasti seru obrolannya di situ. Ya, tapi ada sesuatu juga yang memprihatinkan ya, kalau saya lihat kehadiran pada malam hari ini. Ya, dari informasi 105 kakak jemaat Epata Amino, kalau saya hitung-hitung ya, saya ini mungkin bapak-bapak yang hadir belum separuhnya ya. Jadi ini juga satu kerinduan bagi kita mungkin ke depan, bahwa seksi pelayanan Bapak harus bersemangat, dan itu akan kita bahas nanti ke dalam renungan sebagaimana subtema yang ada di baliho di belakang saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada tahun ini yaitu menuju pada Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, yaitu berbicara tentang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, ada beberapa kata penting yang saya garis bawahi untuk menjadi sebuah dasar dalam kita masuk pada tema kita tahun ini. Yang pertama di situ yang saya garis bawahi adalah ada kata kemuliaan. Kemuliaan berarti berawal dari kata dasarnya adalah mulia, yang berarti pangkat, martabat, jabatan, dan kehormatan yang tinggi. Ya, ini berbicara tentang kemuliaan. Jika seseorang mendapatkan penghormatan, penghargaan, jabatan yang tinggi karena statusnya yang baik, maka dia akan menerima kemuliaan daripada jabatan dan juga posisi yang dia miliki, dan yang menerima segala kehormatan. Kemudian yang kedua adalah ketika ditambah dengan kata ke, maka kemuliaan, maka itu akan berarti bahwa ia akan memiliki sebuah keagungan yang membawa pada kehormatan. Kemudian saya garis bawah lagi adalah ada kata bagi Allah di situ. Artinya kemuliaan, kata kemuliaan ini difokuskan pada satu oknum pribadi, yaitu kepada Allah, yaitu penghormatan, penghargaan yang maha tinggi dalam kewibawaan yang maha tinggi, yaitu diberikan kepada Allah. Karena ia tidak pernah bercacat, dia tidak salah, dan dia memiliki otoritas atas kehidupan manusia. Sehingga posisi kehormatan, kemuliaan yang maha tinggi itu diberikan dan difokuskan kepada Allah tersebut. Kemudian ada kata yaitu damai sejahtera. Ini artinya adalah ada sebuah suasana yang menghadirkan sebuah kenyamanan, ketenangan, kesejukan, menghadirkan kebahagiaan, ada sukacita di dalamnya. Itu adalah di mana dikatakan ada sebuah damai sejahtera. Nah, saya mau bertanya pada kita pada malam hari ini, siapa pada malam hari ini yang memiliki damai sejahtera? Ia tenang, bersukacita, ia tidak bergumul. Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, ya lebih dari 10. Tepuk tangan. Saya meyakini ini adalah hadir dari hati yang paling dalam Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu merasakan ada sebuah sukacita, ada kedamaian, ada kenyamanan yang Bapak Ibu rasakan. Anda merasakan damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri
bahwa tidak semua orang akan merasakan damai sejahtera karena kita sedang sakit, kita bergumul, ada permasalahan kehidupan. Terkadang mungkin kita bahagia sesaat. Ya tadi kami kaget, ya, salah satu orang tua dari rekan majelis yaitu Ibu Nova Odelia. Nah, dalam beberapa hari tadi pagi dalam pelayanan ibadah minggu, ya beliau sukacita melayani, dan kita melihat bagaimana Ibu Nova bisa bersama-sama dengan kami melayani. Tetapi beberapa waktu kemudian di sore hari dia menerima berita duka, ya, yang mengalami sebuah pergumulan kehidupan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ada saatnya kita bisa bahagia, tenang, damai dalam hidup kita, tetapi ada saatnya kita akan merasakan bagaimana kedamaian itu seakan-akan diambil dari diri kita dan hilang. Ya, itu adalah sebuah kehidupan yang terus berputar dan tidak pernah ada manusia yang bisa lepas dari keadaan dan kondisi ini. Nah, kemudian yang saya garis bawahi lagi Bapak Ibu, yaitu ada kata di bumi. Ini artinya fokusnya menunjukkan pada kita manusia, karena puncak tertinggi penghuni bumi terhormat itu adalah manusia, ya, dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan alam yang lainnya. Ya, kita dikatakan adalah ciptaan yang sangat amat baik. Itu artinya adalah kita adalah ciptaan sempurnanya alam dari semua ciptaan yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Nah, artinya adalah damai sejahtera itu difokuskan kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini, adakah damai sejahtera itu di dalam diri kita? Ya, tadi sudah ada beberapa orang menjawab dan yang lainnya tidak menjawab dengan mengatakan. Itu semua kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita kembali melihat subtema Bapak-bapak pada tahun ini. Saya merenungkan dengan dalam subtema ini, itu begitu sangat berat. Ya, tidak mudah untuk menjalankan apa yang tertuang di dalam subtema kita pada malam hari ini. Ya, berbicara di sana, ya, subtema kita adalah melalui sukacita Natal, kaum Bapa semakin bersinergi menyatakan persekutuan yang memuliakan Allah dan membawa damai bagi sesama dan alam semesta. Oh, ini kata-kata yang indah dirangkai dengan sangat manis, ya, enak didengar. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita akan mampu menjalankan subtema ini di tahun depan? Ya, ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Saya kembali mengajak kita untuk melihat satu persatu kata yang tertera di subtema. Di situ ada kata kaum Bapa. Ini artinya difokuskan kepada para kaum laki-laki, ya, khususnya adalah para kaum bapak yang sudah memiliki keluarga ataupun belum, tetapi sudah memasuki usia bapak-bapak. Kemudian ada kata semakin. Semakin ini berarti bahwa ada sebuah peningkatan yang diinginkan di dalamnya. Jika tahun ini mungkin ada perasaan bahwa persekutuan bapak-bapak itu masih sangat jauh di bawah memuaskan. Artinya ada sebuah kerinduan kembali untuk meningkatkan kembali di tahun yang depan. Dan kemudian ada kata bersinergi. Ya, saya cari di kamus bahasa Indonesia, malah munculnya pengertiannya itu berdasarkan bahasa Inggris, dan dikatakan di sana bahwa bersinergi ini artinya adalah hubungan yang saling menguntungkan dari pihak yang berbeda. Artinya adalah di dalam persekutuan tadi diinginkan adanya sebuah hasil yang saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan artinya adalah bahwa ada keinginan untuk maju bersama, saling mendukung, saling mensupport di dalamnya. Tidak ada saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan, tidak saling memecahkan. Artinya ada kebersamaan yang saling menguntungkan. Ya, saya tidak merugikan orang lain dan orang lain tidak merugikan saya. Saya tidak merasa dirugikan oleh orang lain. Artinya dalam persekutuan itu
terus bersama-sama melayani, khususnya dalam kaum bapak-bapak. Kemudian selanjutnya ada kata menyatakan persekutuan yang memuliakan Allah. Nah, ini Bapak Ibu, menyatakan persekutuan yang memuliakan Allah artinya adalah untuk dapat memuliakan, mewujudkan kemuliaan bagi Allah itu, maka seseorang harus memiliki kedamaian di dalam dirinya. Ada ketenangan. Kita dituntun untuk bisa memuliakan Allah dengan ketenangan yang kita miliki. Dan ketenangan itu hanya bisa hadir ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hubungan yang baik dengan Tuhan itu harus dibarengi dengan hubungan yang baik dengan sesama kita. Bapak Ibu, faktanya dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa merasa tenang dan nyaman kalau kita hidup di lingkungan orang-orang yang sehari-harinya kita sering berantem, kita sering tidak sikut menyikut, kita sering tidak cocok, ya. Kita tidak akan pernah bisa tenang hidup di lingkungan yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kedamaian di lingkungan itu? Ya, kita hilangkan semuanya itu, kedengkian, saling menjatuhkan, ya. Jadi itu kita hilangkan. Kemudian selanjutnya di situ ada membawa damai bagi alam semesta. Nah, ini lebih luas lagi. Artinya alam semesta ini dengan semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, kita dituntut untuk bisa berdamai dengan mereka. Kita dituntut untuk bisa bersama-sama tumbuh dengan ciptaan-ciptaan yang ada. Kita menghargai ciptaan Tuhan. Kita tidak merusak lingkungan. Kita tidak mencemari lingkungan. Tetapi kita menggunakan lingkungan alam kita, sekitar kita dengan sebaik mungkin, memanfaatkan untuk kebutuhan yang memang kita butuhkan, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat, bagaimana relevansinya bagi kita saat ini berkaitan dengan subtema yang boleh kita lakukan bersama pada malam hari ini? Ada beberapa poin yang kami catat, ada 3, yaitu adalah yang pertama, agar terciptanya persekutuan yang dapat memuliakan Allah, maka hendaknya sebagai kaum bapa dapat bersinergi bersama melalui persekutuan yang memiliki semangat kebersamaan, saling peduli, menguatkan, menjadi penolong, kompak, dan memusatkan pelayanan sebagai wujud cinta kasih kepada Allah, bukan sebagai wujud untuk menonjolkan diri. Bapak Ibu, ada orang ia ingin menonjolkan diri, sehingga ketika ia terlihat lebih sering menonjolkan diri, maka ia akan merasa ada penghargaan yang akan dia peroleh. Nah, itu ada orang-orang yang demikian, dan mereka tidak puas jika mereka tidak memiliki penghargaan dari orang lain, jika mereka mulai menonjolkan diri mereka. Ada tipe-tipe orang seperti ini. Tetapi dalam sebuah persekutuan kebersamaan ini tidak boleh terjadi, karena ini bisa memecah belah persekutuan, khususnya dalam persekutuan kaum bapa. Kemudian yang selanjutnya adalah agar terciptanya kedamaian bagi sesama, maka yang paling utama harus kita miliki adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Banyak orang ingin mewujudkan kedamaian di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan persekutuan, tetapi ia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak menerima dirinya, ia tidak menerima kekurangannya, ia tidak menerima kegagalannya. Ia kecewa dengan dirinya sendiri ketika gagal dalam memberikan solusi, dalam memberikan kritikan, dalam memberikan masukan, dalam memberikan saran. Ketika tidak diterima, ia merasa gagal dan ia merasa kecewa. Ia tidak menerima, seakan-akan ia bersalah di situ. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menciptakan kedamaian itu saya harus berdamai dengan diri saya sendiri dulu. Saya harus menerima siapa saya, kekurangan saya. Kalau ada kelebihan, saya harus menerima kelebihan itu. Artinya tidak akan tercipta kedamaian di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan jika saya tidak punya kedamaian. Kemudian kedua, kita harus berdamai dengan Tuhan. Artinya adalah ketika saya sudah berdamai dengan diri saya, maka saya harus berdamai dengan Tuhan. Karena kalau saya tidak berdamai dengan Tuhan, apapun yang saya lakukan akan sia-sia dan menjadi gagal. Yang ketiga, saya harus berdamai dengan keluarga. Bapak Ibu, banyak orang itu hebat dalam pekerjaan, hebat dalam memimpin sebuah perusahaan atau sebuah jabatan, hebat dalam sebuah kelompok komunitas, tetapi ia gagal dalam kehidupan keluarganya. Ia tidak bisa berdamai dengan keluarganya.
menghadirkan kenyamanan, ketentraman bagi keluarganya. Ia justru malah rusak di dalam kehidupan keluarga. Tetapi di luar itu ya hebat. Ada orang-orang demikian memiliki karakter seperti itu. Nah, kita terlebih dahulu harus bisa berdamai dengan keluarga kita, istri, orang tua, anak-anak. Dan yang selanjutnya adalah kita harus berdamai dengan sesama kita, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan persekutuan kita. Sehingga jika semuanya ini sudah kita lakukan, kita sudah berdamai dengan semua orang, maka kedamaian itu pasti akan tercipta dan hadir di bumi. Itu pasti akan terjadi. Karena yang menghambat kedamaian itu adalah terkadang perasaan kita. Saya merasa bahwa orang ini tidak menerima saya. Kok orang ini tidak mau ngobrol dengan saya? Lalu kita berpikir bahwa orang ini tidak suka dengan saya karena dia tidak pernah ngobrol dengan saya, tidak pernah negur. Akhirnya perasaan-perasaan inilah yang membuat kita tidak bisa menjadi damai dengan sesama kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sidang jemaat, adalah untuk bisa mewujudkan persekutuan yang memuliakan Allah, maka harus ada damai terlebih dahulu. Jadi agar kita bisa memuliakan Allah dengan kesungguhan hati, maka kita harus memiliki kedamaian. Bapak Ibu, kita tidak bisa hadir di gereja memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kalau hati kita tidak kudus, tidak damai. Ketika kita masuk ke dalam gereja, kita masih dalam perasaan-perasaan yang tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mau berdamai, tidak ada kasih. Kita tidak akan pernah bisa fokus kepada Tuhan. Ya, tetapi ketika ada kedamaian di dalam diri kita, ketika kita memasuki gedung gereja, kita menenangkan hati kita fokus kepada Tuhan dan menyerahkan semua pergumulan kita kepada-Nya, maka persekutuan kita akan menjadi berkat bagi kita. Itu sudah pasti. Kalau kita datang ke gereja dengan perasaan kecewa dan sebagainya, ya kita pun tidak akan menerima berkat dan membawa sukacita. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu sidang jemaat, dan khususnya kaum bapak-bapak pada saat ini, untuk mewujudkan sinergi dalam persekutuan untuk memuliakan Allah, maka ada pengorbanan di dalamnya. Untuk bisa berdamai, saya harus bisa melepaskan pengampunan Tuhan. Ya, saya tidak akan pernah bisa berdamai dengan musuh saya kalau saya tidak melepaskan pengampunan baginya. Bapak Ibu jemaat, sedemikian jauh pertemuan firman Tuhan malam hari ini yang boleh bersama kita renungkan melalui firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh dan kita akan masuk dalam saat teduh. Mensyukuri rahmat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa mulai menuntun kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang boleh hidup dalam kasih dan menjadi orang-orang yang hidup boleh membawa damai dan sukacita. Pada saat ini Tuhan firman boleh kami renungkan bersama, mengingatkan kami kembali bahwa kedamaian yang ada di bumi ini akan tercipta ketika kami boleh hidup untuk dapat saling mengasihi dan boleh menghadirkan damai di dalam diri kami sendiri, keluarga, dan sesama kami. Dan ketika kami boleh berdamai dengan semua orang, maka kedamaian itu akan tercipta. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau boleh menyertai kaum bapak-bapak dalam sebuah tekad kebersamaan, menginginkan sebuah persekutuan yang tentunya terus semakin maju, terus semakin diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui persekutuan bapak-bapak ini, maka ada sebuah kesaksian yang boleh diwujud nyatakan baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan. Berkati para kaum bapak di tempat ini, berkati kami sebagai kepala keluarga, berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai orang tua maupun sebagai anak. Sebab kami terbatas, kami memiliki kekurangan. Terkadang pergumulan membuat kami menjadi tidak terfokus pada kasih Allah. Terkadang kami marah, terkadang kami emosi, terkadang kami pun menyerah sebagai seorang laki-laki. Namun kami ingin percaya
bahwa Tuhan akan selalu memegang kami, mengangkat kami dari keterpurukan, dan menuntun kami untuk tetap bisa berjalan di jalan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami teringat akan bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Tuhan boleh memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat pelosok daerah. Dan bahkan pada saat ini kami akan memasuki tahun-tahun politik. Bila senantiasa mereka yang boleh mengambil bagian dalam kontestasi politik ini adalah orang-orang yang boleh dipakai oleh Tuhan, boleh menjadikan kepemimpinan sebagai pelayanan untuk melayani Tuhan melalui manusia dan masyarakat. Kami juga berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu, orang-orang tertindas dan terlantar, orang sakit yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, bagi kaum bapak dan semua orang-orang yang boleh hadir pada saat ini, dan terkhususnya bagi saudara kami, rekan sekerja kami, yaitu Ibu Pak Odelia dan juga Pak Roni Damani, yang pada saat ini mereka sedang dalam duka, di mana orang tua terkasih boleh dipanggil menghadap Bapa di surga. Kami yang percaya Tuhan akan menguatkan dan memampukan mereka untuk menerima pergumulan yang begitu besar. Dan dalam mereka boleh ikhlas dan meyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi sebuah awal kehidupan baru yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya. Dan bagi mereka yang piatu, janda duda, orang-orang tertindas, terlantar, dan orang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka. Dan mereka boleh mampu menjalani kehidupan mereka dengan penyertaan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kerenjaan. Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak perlu berkaya apapun yang ada pada kami, sebab berkat kepunyaan-Mu adalah langit, kepunyaan-Mu adalah bumi. Siapakah kami yang dapat memberi? Sebab semuanya bersumber daripada-Mu. Bapa di surga, kami memberikan persembahan syukur ini karena Tuhan sudah memberkati kami. Sedikit atau banyak, besar atau kecil jumlahnya, biarlah semua berguna bagi pemberitaan Injil Kristus di tengah-tengah pelayanan kami. Pakailah hidup kami sebagai alat tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan syukur diiringi dengan pujian dari Kidung nomor 99 ayat 1 dan seterusnya. Kita surga.
Terimalah Kristus sebagai berkat yang menggerakkan kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan dengan semua orang. Jadilah saksi Kristus sebagai garam dan terang dunia, dan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau